بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang terakhir di bulan Safar 1444 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk di malam ke-26 Safar 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca, menelaah dan mempelajari hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang memiliki derajat kesahihan tertinggi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Al-Imam atau Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang pertama dalam kitab Al-Hajj. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk di bab yang selanjutnya, bab tentang mawaqit al-hajj wal umrah. Namun sebagaimana biasanya
sebagaimana yang telah kita sepakati untuk lebih meyakinkan kita akan pemahaman kita terhadap apa yang telah kita pelajari sebelum kita menambah ilmu kita, sebelum kita menambah pelajaran kita, ada baiknya kita sedikit memurojaah apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Agliqu kutubakum. Ditutup dulu semua buku-bukunya, catatannya. Ya. Kita prioritaskan ikhwah asatidzah di Tadrib Duat, namun juga tidak mengapa kadang kita bertanya kepada yang lainnya. Mana ikhwah di Tadrib Duat? Masya Allah. Tadrib Duat juga? Mas. Umur berapa antum? Ya? 19? Masya Allah. Termuda? Oh, berapa? 18, Masya Allah. Taib. Kalau gitu kita mulai dengan anak muda dulu ya. Ya. Sebenarnya sunnahnya kalau ada urusan, ada masalah yang kita mau sampaikan, maka sunnahnya dalam hadis dikatakan kabir, dahulukan orang tua. Artinya untuk berbicara, menjadi juru bicara ketika ada hajat, kepentingan yang mau disampaikan. Ya. Sebagai bentuk penghormatan, kita dahulukan orang tua untuk menjadi juru bicara kita, menjadi penyampai urusan kita. Namun kalau urusan begini kayaknya sebagai penghormatan juga kepada orang tua didahulukan anak muda. Ya. Baik. Pertanyaan. Hadis yang lalu ada dua sahabat yang berdiskusi atau berdialog. Sudah betul itu nih ya? Iya. Siapa nama sahabatnya? Siapa sahabat, dua orang sahabat yang menjadi tokoh utama, peran utama dalam hadis kita yang lalu? Umar. Ya. Siapa? Dua orang atau salah satunya saja? Umar, Ustaz. Umar dan ya, berikan ke di belakang. Siapa lagi yang satunya? Umar sudah betul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa lagi yang satunya? Siapa yang bertanya kepada Umar radhiyallahu taala anhu? Kalau tidak salah proses Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Betul? Salah. Ya, fadhal. Yang tahu bahwa itu salah. Fadhal. Siapa yang benar? Yang bertanya Ya'la. Ya'la. Ya'la siapa? Ya'la bin Umair. Ya'la bin Umair. Ya'la bin siapa?
Ada yang fadhal. Berapa ikhwah jumlahnya? 25 ya? Masyaallah. Bismillah. Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Hasan. Ada juga yang mengatakan Ya'la bin Ada yang tahu? Iya. Baik. Labas. Ya'la bin Umayyah saya dulu, ya. Ya, berikan teman antum. Belum ya, belum dibuka bukunya, ya. Ini Ya'la radhiyallahu taala anhu, beliau apa yang beliau sampaikan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Teman yang lain yang belum jawab, ya. Bismillah. Yang ditanyakan ialah tentang bagaimana hukum jika seorang berihram itu masih terdapat sisa-sisa parfum pada tubuhnya. Itu yang beliau tanyakan ke Umar. Bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu kepadanya? Masya Allah, ya. Hasan. Ya, beliau mau melihat langsung bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan wahyu kepada beliau. Lalu apa yang terjadi? Fadhal. Dari dua juga antum? Oh ya. Setelah ini. Bismillah. Kemudian datang seorang sahabat yang kepada Rasulullah menanyakan tentang bagaimana hukumnya memakai wewangian ketika berihram. Kemudian saat sahabat itu datang, Bagaimana hukumnya? memakai wewangian ketika berihram. Dia sudah berihram, lalu dia mau memakai wangi-wangian. Iya. Begitu pertanyaannya? Ya, yang di belakang. Begitu pertanyaannya? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang belum ihram, berumur tapi pakaiannya atau dirinya masih berlumuran dari sisa-sisa parfum? Masih ada sisa parfum. Taib, jayid. Ya, itu. Siapa orang ini? Ya'la. Bukan ya. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Siapa namanya? Dalam hadis ini disebut siapa? Fadhal. Siapa? Bismillah. Jadi yang seingat kita kemarin tidak disebutkan namanya. Tidak ditahu namanya. Tidak ada yang sama sekali disebutkan? Di dalam lafaz hadisnya anar rajula, hanya seorang laki-laki saja Ustaz, yang disebut. Jadi namanya tidak disebut. Tapi ada kemungkinan yang kita sebutkan. Ada atau tidak? Lupa Ustaz. Ya. Fadhal. Atau bin Umayyah. Iya, saudara dari Ya'la bin Umayyah. Saudara dari Ya'la. Baik. Jayid, ahsan. Di mana posisinya waktu itu? Di mana orang itu? Bismillah. Posisinya Ustaz di Ijrona. Di mana? Ijrona. Jirona. Ya. Apa? Jirona. Jirona. Atau? Posisi Mekah dan Taif. Iya, ada dobet syakelnya. Ada yang bilang Jirona, ada yang juga bilang Jirona sama Ijrona. Jirona. Ya. Nah, baik. Yang masyhur yang mana? Jirona. Jirona. Nah, jayid, ahsan.
Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pertanyaan tadi? Apa jawaban beliau? Pakai mic dulu, pakai mic. Ya. Bismillah. Nabi menjawab yaitu agar melepaskan Beliau langsung menjawab. iya, beliau menjawab melepaskan jubah yang dipakainya, kemudian membersihkan semua sisa-sisa parfum yang ada di badannya termasuk pakaiannya. Begitu ditanya langsung beliau jawab. Iya sih. Pada saat bertanya kepada beliau. Iya. Gimana teman-temannya? Setuju? Tidak. Tidak. Iya. Kalau beliau langsung menjawab, Masya Allah. Nah. Tadi juga beliau waktu ditanya langsung tidak berpikir, langsung menjawab. Ya, sudah siap betul. Tapi dalam hadis ini bagaimana? Siapa yang belum? Yang belum. Cepat, yang belum. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ya'la. Iya. Dia tidak menjawab, Ustaz. Dia terdiam sambil menunggu wahyu yang... Beliau menunggu wahyu. Nah, apa yang terjadi waktu beliau menunggu wahyu? Beliau sempat tertidur, Ustaz. Sempat tertidur. Ya. Nah, baik, ahsan. Iya. Lalu jawabannya seperti yang akhirnya jawabannya seperti yang disebutkan tadi. Betul? Betul ya? Baik. Pertanyaan. Ini kan beliau menunggu wahyu ya? Beliau menunggu wahyu. Dan itu kita sudah sebutkan pelajarannya adalah bagaimana seseorang tidak, jika dia belum terlalu tahu secara pasti maka dia menunggu sampai datang ilmu kepadanya. Pertanyaannya, setelah turun wahyu, apa wahyu itu? Apa itu isi wahyunya? Fadal. Ikhwah yang dari Bantaeng. Ya. Piket di bawah. Ya, ini ikhwah ya. Piket atau apapun kalau tidak hadir mesti tanya ya. Apa yang dipelajari? Ustadz yang dari Padang. Sumatera Barat. Bismillah. Rasul menjawab, mana lelaki tadi? Apa? Rasulullah bertanya kepada sahabat, mana lelaki yang bertanya tadi? Masya Allah. Iya. Tapi itu wahyu yang turun? Isi wahyu yang turun? Isi wahyu turun tidak, Ustaz. Ya. Yaitu bagaimana sisa-sisa parfum yang ada pada pakaiannya. Apa hukum parfum yang ada pada sisa pakaiannya? Nah, jahit. Pertanyaan. Ini kan tadi beliau tunggu wahyu. Apakah wahyu yang sampai kepada beliau itu ada dalam Al-Quran? Atau tidak? Ya? Tidak. Ya. Ini dalil ya, menurut sebagian ulama kita bahwa kadang ada wahyu la yutla. Ada wahyu yang diturunkan tapi tidak dibaca. Dalam artian tidak ada dalam Al-Quran. Ya, sebagian wahyu yang diturunkan kepada beliau tidak dimaktub dalam Al-Quran. Ya, jadi kadang beliau turun wahyu, lalu wahyu itu beliau sampaikan kepada para sahabat tapi tidak masuk bagian daripada Al-Quran. Ya. Dan biasanya ini utamanya ketika wahyu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak saja wahyu yang awalnya pertanyaan dan akhirnya dimaktubkan dalam Al-Quran. Ya, kan itu kata-kata yas'alunaka.
Lalu qul itu kan disebutkan dalam Al-Quran, asal muasalnya adalah pertanyaan dari sebagian para sahabat. Namun sebagian ulama kita mengatakan ada wahyunya ditulis, yaitu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang sebagian ulama mengatakan ayat itu wa atimmul hajja wal umrata lillah itulah sebenarnya wahyu yang turun pada saat itu. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Entah wahyunya tidak menjadi bagian daripada Al-Quran, atau itulah sesuatu makna dari atau sebab turunnya wa timmul hajja wal umrah lillah. Yang terakhir, potongan hadis yang paling terakhir, wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika. Apa maksudnya ini? Wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika. Apa maksudnya? Yang belum? Masih ada yang belum kah? Kok sudah semua? Tidak apa-apa. Silakan, fadhal. Terakhir ini. Gimana maksudnya? Ada dua maksudnya ini. Maksudnya adalah di mana seorang laki tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika disuruh berumrahlah sebagaimana sama dengan haji seperti biasanya. Artinya selama ini mereka kalau berhaji mereka memperhatikan masalah apa? Masalah ada padanya ketika berhaji sama dengan umrah. Menghindari mahzuratul ihram, ya. Menghindari pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak boleh bagi ihram. Dan mereka sangka bahwa untuk umrah sedikit ada keringanan, padahal sama saja hukumnya. Itu salah satu mana. Mana yang kedua? Apa maksud tadi? Kama tasna'u fi hajjatika. Ada yang ingat? Ada yang ingat yang kita sebutkan juga? Tidak apa-apa selain ikhwah tadi berdua. Ada yang ingat? Niko. Tidak ada? Atau tidak disebut? Kama tasna'u fi hajjatika, dari apa itu? Tawaf, sa'i, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya? Gitu ya? Betul? Nah, baik, kita lanjutkan. Bab mawaqitil haji wal umrah. Bab tentang mawaqit. Mawaqit jamak dari miqat. Dan sudah diindonesiakan, ya. Mikat ya. Kalau dari Indonesianya mikat, ya, miqat. Bab mawaqit al-haji wal umrah. Bab tentang miqat haji dan umrah. Ada dua hadis yang disebutkan. Pada hakikatnya hadis yang sama maknanya, namun ada saja beberapa sedikit ya perbedaan lafaz di antara keduanya, dan juga dari dua sahabat yang berbeda. Hadis yang pertama, hadis yang ke-737, hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qal, ya kita bacakan dulu ya hadisnya dua-dua ini. Hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentauqid. Ya, ini waqata yuwaqqitu tauqitan. Inilah miqat, ya, menentukan waktunya atau menentukan miqatnya. Ya, nanti kita terangkan ya makna dari miqat itu. Li ahli al-Madinah, bagi penduduk Madinah, Zulhulaifah.
Wali ahli Syam, dan untuk penduduk Syam. Di mana itu Syam? Di Urdun, ya, Yordania, Palestina, Suria, dan sekitarnya. Wali ahli Syam, dan untuk penduduk Syam, Al-Juhfa. Namanya Al-Juhfa. Wali ahli Najd, dan untuk penduduk Najd, ya, Riyadh, ya, Qasim dan sekitarnya, Qarnal Manazil. Namanya, nama miqatnya di daerah Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, dan untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Yalamlam. Fahunna lahunna. Maka miqat-miqat itu lahunna bagi penduduk-penduduk tersebut. Penduduk-penduduk tersebut. Waliman ata alaihinna, dan juga miqat itu berlaku bagi siapa yang melewati tempat-tempat tersebut. Min ghairi ahlihinna, walaupun sebenarnya mereka bukan penduduk asli dari daerah-daerah tersebut. Liman kana yuridul hajja wal umrah, bagi yang meniatkan untuk haji dan umrah. Waman kana dunahunna, siapa yang tidak sampai di situ, siapa yang tidak melewati tempat-tempat tersebut, artinya ya nanti kita terangkan ya. Fa muhalluhu min ahlihi, maka dia berihlal dari tempatnya atau dari daerahnya, dari keluarganya. Wa kadzaka, dan demikian pula hatta ahlu Makkah, demikian pula penduduk Mekah, yuhilluna minha, mereka berihlal dari tempat mereka sendiri. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-735, kali ini datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, tadi dari sahabat yang mulia, pemuda Abdullah bin Abbas, kali ini juga pemuda yang lainnya, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah, penduduk Madinah berihlal, mulai berihlal, mengucapkan talbiyah itu dari Dzul Hulaifah. Wa ahlu Syam, dan penduduk Syam minal Juhfa, dari Juhfa. Wa ahlu Najd, dan penduduk Najd min Qarnin, dari Qarn. Qarn apa? Tadi Qarnul Manazil. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wa balaghani, ya Abdullah bin Umar, ya perawi hadis ini, wa balaghani, dan sampai informasi kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam, dan penduduk Yaman itu berihlal dari tempat Yalamlam. Ya. Ini hadis kita pada malam hari ini. Miqat, ya, apa maksudnya miqat? Ulama kita mengatakan miqat ada dua. Miqat zamaniyah dan miqat makaniyah. Miqat adalah tempat atau waktu yang ditentukan untuk mengerjakan haji dan umrah. Untuk yang pertama, al-miqat az-zamaniyah, miqat zaman, waktu, maka untuk haji, sebagaimana firman Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Paling tidak sampai pertengahan
ya, atau sampai 13 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. Adapun umrah, kapan miqat zamaniyahnya umrah? Umrah tidak mengenal waktu, bisa kapan saja. Tidak harus bulan Syawal, tidak harus bulan Ramadan, tidak harus bulan-bulan tertentu. Maka dia terbuka, ya, waktunya. Adapun miqat makaniyah, makaniyah artinya makan, tempat. Inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya, jadi hadis kita ini membahas apa? Miqat makaniyah, bukan miqat zamaniyah. Yaitu tempat-tempat yang ditentukan bagi setiap penduduk yang akan haji dan umrah, atau daerah-daerah yang akan haji dan umrah tidak boleh melewati tempat-tempat tersebut kecuali telah dalam keadaan ihram. Telah dalam keadaan ihram. Dan siapa yang melewatinya lalu dia belum dalam keadaan ihram, maka dia harus membayar denda, ya, bayar dam. Ini ditentukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan untuk penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu miqatnya di Dzulhulaifah. Atau sekarang dikenal dengan Abyar Ali, ya, Abyar Ali. Dan Dzulhulaifah ini adalah miqat yang paling jauh dari kota Makkah, ya. Jadi ini yang paling jauh dari kota Makkah. Kisaran 400 kilo lebih dari kota Makkah. Jadi dari Dzulhulaifah kita berihram sampai ke Mekah itu masih ada kisaran 400 kilo. Ada yang mengatakan 430 dan ada, ya, sekitar itulah. Ini miqat yang paling jauh dari kota Makkah. Adapun dari kota Madinah, ya ini kan di Madinah sebenarnya, ya. Artinya sebenarnya dulu di luar, ya, tapi sekarang sudah dianggap bagian, dan dari pusat Madinah kisaran 13 kiloan, ya, 13 kilo. Kemudian wali ahli Syam, untuk penduduk Syam, orang-orang yang datang dari negeri Syam. Al-Juhfah. Juhfah ini kisaran 200 kiloan, ya. Jadi sekitar 200 kilo. Dan ini ma'ruf inda ahli Syam. Namun sebenarnya Juhfah ini sudah hilang, ya. Karena pernah terkena banjir besar sampai tidak lagi asar-asarnya, maka saat sekarang mereka berihram di Rabiq, ya, daerah yang dinamakan dengan Rabiq. Untuk Ahlul Najd, maka dari Qarnul Manazil, ya, untuk Ahlul Najd dari Qarnul Manazil, dan untuk Ahlul Yaman Yalamlam. Ini dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak mendengarkan itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Umar dalam hadis kedua, beliau tidak mendengarkan informasi tentang miqatnya penduduk Yaman. Tapi beliau mengatakan, saya dapat informasi bahwa Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penduduk Yaman itu miqatnya dari Yalamlam. Berarti beliau tidak mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mendengarkan dari orang yang mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu betul. Ya, memang penduduk Yaman itu dari Yalamlam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahunna lahunna, maka ini miqat ini bagi penduduk-penduduk tersebut. Artinya yang penduduk tersebut ketika mau ihram, mau haji atau umrah, maka mereka berihram dari situ.
Artinya mulai ihram dari situ. Pertanyaan, bagaimana kalau seseorang ihram sebelum sampai ke tempat tersebut? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia sudah memang ihram sebelum sampai tempat tersebut. Artinya dia sudah mengatakan, apa maksudnya ihram? Apa yang maksudnya? Sudah pernah kita jelaskan. Ihram artinya ucapannya labbaik Allahumma umrah atau hajjah. Ini bagaikan kalau dalam salat bagaikan apa? Takbiratul ihram. Kita sudah bilang Allahu Akbar, kelas ya, haram semua aktivitas selain salat. Maka demikian juga kita mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau umrah, berarti kita mengharamkan semua hal-hal yang bisa mempengaruhi ihram kita, hal-hal yang terlarang. Maka ini sebenarnya makna dari ihram tersebut ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa niat ketika dilafadzkan itu hanya ada pada haji saja. Ya, artinya ada dalilnya secara marfu' ya. Itu hanya pada haji saja ada niat yang dilafadzkan. Tapi ini pun sebenarnya dia bukan niatnya ya, tapi dia sebenarnya lebih tepat sama dengan apa? Takbiratul ihram bagi orang yang salat. Jadi ketika seseorang sebelum sampai di ihram, sebelum sampai di miqatnya, dia sudah ihram sebelumnya. Artinya dia sudah menjaga dirinya tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi dia sudah pakaian sejak di rumahnya. Umpamanya kita ya, kami umpamanya dari Masjid Nabawi atau kita di Madinah umpamanya, kita sedang di Madinah. Kita di hotel atau ya mungkin di kampus sebagai anak-anak mahasiswa. Lalu begitu menuju Mekah kita akan melewati miqat yang masih kisaran 13 kilo. Apakah boleh sejak kita di kampus kita sudah ihram? Atau sejak kita di hotel kita ihram? Ataukah harus nanti di tempat miqat? Boleh atau tidak? Yang benar adalah boleh, ya, boleh. Boleh kita ihram sebelum sampai di miqat. Karena yang tidak boleh adalah melewati miqat sebelum ihram. Artinya di situ batas akhir kita ihram. Adapun sebelumnya Ibnul Mundir menukil ya kesepakatan para ulama bahwasanya itu dibenarkan, boleh-boleh saja. Walaupun afdolnya nanti di tempat tersebut. Jadi daerah-daerah batasan itu. Kecuali Ibnu Hazm rahimallahu taala, Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan mesti di tempat tersebut. Adapun orang yang ihram di sana tidak mengapa ihram sebelumnya, tapi wajib tetap memperbarui ihramnya di miqat tersebut. Ya, adapun pendapat yang lain bosnya kalau dia sudah ihram, ya tidak perlu lagi diperbaharui karena memang dia sudah dalam keadaan ihram pada waktu itu. Tapi pendapat Ibnu Hazm ini wallahu alam menyelisihi jumhur ulama bahkan kesepakatan para ulama yang lainnya. Namun tidak dipungkiri memang afdolnya di situ, ya afdolnya di situ. Makanya biasa kita singgah dulu di situ ya untuk kita siap-siap ya. Ada yang mau mandi, ada yang mau bersiap-siap ya sebelum memulai ihramnya. Jadi maksudnya situlah batas terakhir, tempat yang terakhir untuk kita berihram. Lahunna lahunna waliman ata alaihin min ghairi ahlihin. Penduduk Madinah jelas ya, penduduk Najd jelas ya. Penduduk Irak ya, Zatu Irq ya, ini tidak disebutkan dalam hadis ini tapi dalam hadis yang lain juga. Tapi juga berlaku bagi penduduk-penduduk yang lain yang tidak ada miqat khususnya, tapi melewati miqat-miqat tersebut. Indonesia umpamanya, adakah miqat khusus di Indonesia? Tidak ada. Ya. Jadi di mana miqat kita? Miqat kita adalah ketika kita melewati salah satu miqat ini. Ya, jadi kita berihram pada tempat yang mana kita lewati miqat ini.
Maka kalau kita ke Madinah dulu, berarti kita tidak melewati miqat apa-apa, ya. Nanti dari Madinah lah kita langsung kita baru berihram di mana? Zulhulaifah. Tapi kalau kita langsung ke Mekah, kan biasa gitu ya. Haji atau umrah biasanya ada dua kemungkinan, entah ke Madinah dulu sebelum umrah, atau ada yang umrah dulu nanti setelah itu baru ke Madinah. Kalau kita dari Madinah dulu tidak ada masalah, ya. Kita belum berihram. Nanti kalau kita sudah mau umrah, baru kita berihram dari mana? Penduduk Madinah, yaitu di Dzulhulaifah. Dan ini walaupun agak jauh, paling jauh dari Mekah, tapi ada keutamaan sendiri ya di tempat ini. Makanya sebagian ulama kita berdasarkan beberapa riwayat juga itu menganjurkan sholat di sana ya sebelum berangkat. Ya, usahakan bisa singgah di Masjid Miqat untuk bisa sholat karena di situ tempat yang diberkahi, ya tempat yang diberkahi. Walaupun sebenarnya tidak ada sholat khusus untuk ihram, tapi khusus bagi yang melewati Madinah dianjurkan untuk singgah di Masjid Miqat, ya maka dia sholat dulu. Ya, kan ada yang mengatakan juga bahwa tidak usah turun ya, kita tetap saja di bus, ya lalu kita berihram dari bus. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau turun dulu untuk mengambil keberkahan daerah tersebut, lalu sholat sunnah, maka itu lebih baik. Bukan sholat ihram namanya, tapi sholat ya tahiyatul masjid atau apa untuk mengambil keberkahan tempat itu. Jadi ya kita kalau segitu berarti kita ihramnya di situ. Tapi kalau dari Mekah, kita ihramnya di mana? Kita ihramnya di Yalamlam ya, karena kita akan melintas di Yalamlam ya. Jadi liman ata alaihinna, kata ulama kita tidak harus kita melewati daerahnya, tapi juga melintas saat sekarang ini ya. Kita melewati daerah Yalamlam. Bukan nanti di Jeddah ya. Nah, ini juga ya perlu dikoreksi yang banyak berulang pada jamaah kita, jamaah Indonesia. Biasanya mereka itu nanti telah tiba di bandara King Abdul Aziz di Jeddah, barulah mereka berihram dari Jeddah ya, atas fatwa dari sebagian ya, sebagian dari ulama di negeri kita ini. Padahal tidak benar ya, seharusnya dia berihram dari Yalamlam. Di mana Yalamlam? Kita tidak turun di atas pesawat kita di atas pesawat berihram. Memang agak repot ya, agak repot. Tapi itu resiko kalau kita melewati Makkah, ya kita langsung ke Mekah, berarti kita sudah siap-siap di pesawat kita memakai pakaian ihram. Dan jangan sampai lewat Yalamlam lalu kita belum ihram. Dan akan ada pengumuman itu, ada pengumuman tentang. Tapi kalau jamaah kita, masya Allah ya, atau subhanallah ya, kurang peduli biasa ya, lalu menyangka tidak ada masalah. Ini padahal ya seharusnya dia harus membayar denda pada waktu itu. Min ghair ahlihinna ya. Jadi min ghair ahlihinna liman kana yuridul hajj. Karenanya akhwat sekalian, jika saja ada penduduk negeri yang punya miqat tapi dia melewati miqatnya orang lain, dia terikat dengan mana? Umpamanya dia penduduk Najd, tapi kali ini dia datang dari Madinah, ya, atau sebaliknya, maka dia miqatnya terikat sama negerinya atau tempat yang dia lewati. Tempat yang dilewati. Ini sepakat ulama kita. Kecuali orang yang penduduk Syam. Kenapa? Penduduk Syam yang melewati Madinah, umpamanya penduduk Syam datang ke Madinah dan dia akan pergi umrah. Ketika dia berada di Madinah, berarti dia ihram dari Dzulhulaifah. Tapi dia akan melewati juga di depannya Juhfah atau Rabiq sekarang. Dia akan lewati juga itu daerah. Nah, sekarang dilema. Kalau daerah-daerah yang lain umumnya kalau sudah dia pindah tempat atau dia melewati tempat yang lain, maka dia tidak akan melewati miqat-miqat yang lain. Tapi ini penduduk Syam
Dia sekarang berada di Madinah, maka terikat dengan mikotnya siapa? Penduduk Madinah. Tapi sebentar lagi di depannya ada juga Rabiq yang merupakan mikotnya sebenarnya dia bagi penduduknya. Ya. Apakah dia bisa tunda? Karena dia bilang ini sebenarnya mikot saya yang asli. Atau gimana? Sebagian mengatakan bisa. Namun jumhur ulama kita dan ini yang rajih tidak bisa dia tunda. Dia tetap terikat dengan mikotnya yang dia lewati awal kali. Ya, jadi dia tetap harus mengikuti waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Kemudian liman kana yuridul hajja wal umrah. Bagi yang mau haji dan umrah. Artinya jika ada orang yang melewati Madinah, melewati dia dari Syam, melewati Juhfa, ya, atau melewati Yalamlam, dia dari Yaman, tapi dia tidak mau haji atau umrah, apakah dia tidak boleh melewati tempat tersebut kecuali harus dalam keadaan ihram atau gimana? Dia tidak mau haji dan umrah, bisa dia tetap pakaian biasa? Iya, bisa, ya, dibolehkan. Dan sebagian ulama kita mengatakan tidak bisa. Bahkan dia harus ikut haji dan umrah, ya. Tapi yang sahih adalah bisa saja, ya. Dan pun yang mengatakan dia harus tetap ihram mengatakan kecuali bagi mereka yang selalu berulang-ulang, ya. Umpamanya ada seorang yang sebenarnya dia punya pekerjaan dari Madinah ke Mekah, ya. Dia mungkin tiap hari atau tiap berapa hari dia ke Mekah karena memang pekerjaannya di situ. Yang seperti ini kalau diharuskan, padahal dia tidak mau haji dan umrah, tapi dia cuma datang dengan pekerjaannya. Kalau diharuskan maka merepotkan dia. Ya, karena itu pun ulama yang mengatakan harus dalam keadaan ihram pada waktu itu tidak mengharuskannya. Dan memang sebenarnya tidak harus, ya. Liman kana yuridul hajja wal umrah. Masalah berikutnya, bagaimana seseorang yang sebenarnya awalnya tidak niat haji dan umrah, namun begitu lewati miqat baru dia bilang, kenapa tidak haji? Kenapa tidak umrah? Ya. Dia datang ke Mekah karena mau ketemu dengan keluarganya, orang tuanya umpamanya, ada haji dan umrah, dan dia sendiri tidak niat haji dan umrah. Mungkin karena sudah barusan beberapa hari yang lalu dia haji atau umrah. Tapi begitu sudah melewati miqat, sudah dilewati miqat, baru dia terfikir, sia-sia, kenapa tidak manfaatkan haji dan umrah? Lalu dia niat, kalau gitu saya mau umrah. Bagaimana? Apakah dia harus bayar dam atau tidak? Tidak harus, karena dia belum niat sejak awal. Lalu bagaimana yang dia lakukan? Di mana dia berihram? Dia berihram di tempat di mana dia sudah berazam di situ. Jadi umpama barusan berapa kilo dari Dzul Hulaifah dia lewati, baru dia berazam, maka pada saat itu dia langsung meniatkan dan dia langsung bertalbiyah untuk berumrah. Dan di situ berlaku baginya mahzurat al-ihram. Ya, berlaku baginya mahzuratul ihram. Liman kana yuridul hajja wal umrah. Faman kana dunahunna, dan siapa yang di bawah itu, artinya lebih dekat ke Mekah dan tidak melewati miqat-miqat itu. Ada saja orang yang daerahnya tidak melewati miqat-miqat tersebut, tidak melintasinya dan tidak melewati sama sekali. Maka di mana miqatnya? Miqatnya di tempat domisilinya. Tempat domisilinya. Sampai penduduk Mekah di tempat dia berada. Kecuali untuk umrahnya Madinah, umrahnya orang Mekah, kalau haji dia dari tempatnya. Tapi untuk umrahnya penduduk Mekah, dia umrahnya dari hil, ya, tempat yang halal di luar haram, yaitu di Tan'im. Yang terdekat adalah Tan'im. Adapun untuk haji maka di tempat di mana saja dia berada. Ya. Ini maksudnya famuhalluhu min ahli, tempat dia berihlal. Apa maksudnya ihlal? Ihlal adalah ucapan labbaik Allahumma labbaik, ya. Karena hilal itu dari kata-kata hilal, ahalla dari kata hilal. Karena dulu apa itu hilal?
Apa itu hilal? Hilal adalah bulan sabit ya. Dulu kalau mereka melihat hilal, langsung mereka berteriak mengumumkan sudah masuk bulan. Ya, jadi ahalla akhirnya identik dengan suara keras, pengumuman dengan suara keras. Sehingga ucapan talbiyah pun disebut dengan ahalla yuhillu. Ahalla yuhillu, yaitu ucapan keras ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda dan seterusnya ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini dia adalah sesuatu yang perlu dikeraskan. Di antara suara-suara keras yang disunnahkan adalah pada saat bertalbiyah. Tidak boleh bisik-bisik ya, sama dengan takbiran, tidak bisik-bisik tapi dikeraskan. Dan di antara hal yang terbaik al-ajju was-sajju. Al-ajju was-sajju adalah suara keras pada saat talbiyah dan menyembelih ya, menumpahkan darah pada saat menyembelih hewan ya. Itu di antara amalan-amalan terbaik pada saat haji ya. Jadi digunakan fa muhalluhu min ahlihi wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Kawan sekalian, sebagai penutup ya, dua faedah ya terakhir dari sekian banyak faedah mungkin, bahwa keberadaan miqat-miqat ini ditentukan untuk kita menghadirkan pengagungan kita terhadap syariat ini. Ya, jadi di antara hikmah dari adanya miqat-miqat ini adalah untuk menghadirkan keagungan syariat haji dan umrah, untuk kita resapi dalam hati kita bahwa ini suatu ibadah yang agung, sehingga kita tidak main-main ya dalam mengerjakannya. Kita bersungguh-sungguh dan senantiasa kita resapi setiap kata dan langkah kita, gerakan-gerakan kita dalam ibadah yang sangat mulia itu, ibadah haji dan umrah, ibadah yang semua kaum muslimin menginginkannya, tapi tidak semua orang yang mendapatkan taufik untuk mengerjakannya. Maka sangat wajar jika kita ketika diberikan kesempatan untuk itu, maka kita menghadirkan ya dan meresapi keagungannya. Kan itulah ada mahzuratul ihram, ada miqat-miqat yang ditentukan. Dan yang terakhir yang kita mau katakan, bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita tentang mukjizat dan tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, kebanyakan penduduk ini belum masuk Islam. Tapi beliau sudah menentukan bahwa penduduk Yaman ini ihram, ini miqatnya. Dari Najd ini ya, dari Syam ini. Padahal itu belum dibuka semuanya, belum wilayah-wilayah masih milik orang-orang lain ya, belum kaum muslimin. Dan Irak juga Zatul Irq ya. Tapi beliau sudah menentukan. Ini tanda kemukjizatan beliau, informasi di sana ada tersirat bahwa kelak negeri-negeri ini akan menjadi negeri kaum muslimin, akan banyak orang-orang yang berhaji dan berumrah dari tempat-tempat tersebut. Ini tentu saja bukan ramalan seorang peramal, tapi dia adalah wahyu yang datang dari Allah. Maka beliau menyampaikan dan tersirat di dalamnya informasi kabar baik bahwa suatu saat akan banyak orang yang berhaji dan umrah dari tempat-tempat tersebut. Dan sadaqallah wa sadaqa rasuluna sallallahu alaihi wasallam, terjadi apa yang telah beliau kabarkan ya, bahwa penduduk tersebut akhirnya menjadi negeri-negeri Islam dan kaum muslimin, dan begitu banyak orang haji dan umrah dari tempat-tempat tersebut. Sekian ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter.
Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.